Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak dan Ibu peserta diklat penguatan kompetensi kepala madrasah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi atau mata diklat untuk pengembangan pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya. Untuk materi pengelolaan sumber daya ini, ya, ada 4 materi yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah pengelolaan kurikulum. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan peserta didik. Kemudian adalah yang ketiga pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Dan yang keempat adalah pengelolaan sarana dan prasarana. Itulah materi-materi yang terkait dengan pengelolaan sumber daya. Untuk itu kita lihat pembelajarannya satu persatu. Kita mulai dari pengelolaan kurikulum. Pengelolaan kurikulum pada pembelajaran PKP ini diarahkan untuk melihat dan menganalisis bagaimana kesiapan buku 1 KTSP atau yang dikatakan dengan dokumen 1, ya, dokumen 1. Kemudian pembelajaran yang kedua nanti bagaimana pembuatan buku 2 dan juga buku 3 silabus dan RPP. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan pembelajarannya. Bahwa dalam menyusun buku 1 KTSP, buku 1 KTSP, Bapak dan Ibu setelah kata pengantar, kemudian pendahuluan, ya, di dalam buku 1 KTSP tadi harus membuat visi dan misi sekolah atau madrasah. Visi dan misi madrasah ini hanya berlaku selama 4 tahun sesuai dengan kepemimpinan daripada presiden kita, dan juga sesuai dengan tugas Bapak dan Ibu sebagai kepala madrasah itu hanya 4 tahun. Jadi pemilihan presiden itu hanya 5 tahun, maka visi dan misinya itu akan berubah. Jadi kalau visi presiden Republik Indonesia berubah, misinya juga berubah, maka demikian juga sampai ke level sekolah atau madrasah, semua visi dan misi itu harus berubah. Nah, visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Jadi visi yang Bapak dan Ibu tulis nanti di dokumen 1 KTSP, sebenarnya Bapak dan Ibu bersumber dari hasil, ya, EDS, kemudian profil mutu sekolah Bapak dan Ibu. Bagaimana kondisi profil mutu Bapak dan Ibu? Setelah tahu profil mutu kondisi sekolah Bapak dan Ibu sekarang, Bapak dan Ibu baru bisa mencantumkan visi di dalam KTSP-nya, sehingga cita-cita Bapak dan Ibu ke depan selama 4 tahun bisa tercapai. Nah, itu yang dikatakan dengan visi. Kemudian misi. Misi adalah suatu yang harus diemban atau harus dilaksanakan sebagai penjabaran misi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan. Jadi ketika membuat misi ini, Bapak dan Ibu tidak hanya bisa mengerjakan ini sendiri sebagai kepala madrasah, tapi harus berkonsultasi dari seluruh komponen yang ada di sekolah. Jadi visi ini adalah langkah-langkah atau kegiatan yang Bapak dan Ibu lakukan untuk mencapai misi tadi. Dan misi ini dibuat selama 4 tahun. Bagaimana sekolah Bapak dan Ibu setelah 4 tahun, apakah misi tadi tercapai atau tidak? Bapak dan Ibu, alangkah naifnya banyak di sebagian sekolah atau madrasah, visi dan misi itu dibuat sebagai gapura, seolah-olah itulah visinya, mulai dari sekolah berdiri sampai dengan sekolah itu bubar atau kiamat. Jadi ini sebenarnya hal yang salah. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin membuat visi dan misi di sebuah sekolah, janganlah buat dalam bentuk gapura, tapi cetaklah dalam bentuk brosur atau barangkali papan reklame, sehingga bisa berganti-ganti selama 4 tahun.
Barangkali itu penjelasan dari visi dan misi. Kemudian di dalam dokumen 1 tadi, Bapak dan Ibu juga harus mencantumkan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pendidikan sekolah, tujuan pendidikan sekolah. Ya, tujuan pendidikan sekolah adalah gambaran tingkat kualitas yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu maksimal 4 tahun oleh setiap satuan pendidikan dengan mengacu pada karakteristik dan atau keunikan setiap satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ya. Sebenarnya Bapak dan Ibu ketika ingin membuat tujuan sekolah tadi, Bapak dan Ibu harus merunut dulu dari tujuan pendidikan nasional. Dari tujuan pendidikan nasional, maka Bapak dan Ibu baru bisa menjabarkan bagaimana tujuan pendidikan yang Bapak dan Ibu lakukan di sekolah atau madrasah Bapak dan Ibu. Kemudian di dalam dokumen 1 tadi juga Bapak dan Ibu harus melihat struktur kurikulum. Struktur kurikulum yaitu memuat yang pertama adalah kompetensi inti atau KI1. Kemudian mata pelajaran dan yang ketiga adalah kompetensi dasar. Mata pelajaran dikelompokkan atas mata pelajaran ya, kelompok A dan kelompok C. Bapak dan Ibu untuk melihat struktur kurikulum ini, Bapak dan Ibu bisa melihatnya nanti di Permendikbud nomor 36 tahun 2018 dan nomor 35 tahun 2018. Sehingga Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana struktur pelaksanaan kurikulum tersebut di dalam pelaksanaannya di dalam sekolah atau madrasah. Dan khusus untuk madrasah, struktur kurikulumnya tersendiri akan berbeda dengan struktur kurikulum yang mereka gunakan di SMA. Untuk struktur kurikulum Kementerian Agama, Bapak dan Ibu bisa melihatnya pada PMA nomor 184 tahun 2016. Dan di situ tertulis bagaimana struktur kurikulum dan muatan pembelajaran yang harus Bapak dan Ibu lakukan setiap minggunya. Kalau kita lihat di sini, inilah contohnya daripada kompetensi inti ya, untuk di pelajaran SMA atau MA. Ya, kompetensi untuk kelas 9, ya, ada kompetensi untuk kelas 10 dan untuk kompetensi kelas 11. Ya, yang satu adalah kompetensi inti 1. Ya, kompetensi inti 1. Kemudian KI 2, kompetensi inti 2. Yang kita kenal dengan kalau KI 1 adalah kompetensi di bidang sikap spiritual. Kemudian yang untuk KI 2 adalah sikap sosial. Kemudian yang untuk kompetensi KI 3-nya ya adalah untuk pengetahuan dan KI 4-nya adalah untuk keterampilan. Sementara untuk muatan-muatan pembelajaran, kalau Bapak dan Ibu lihat di sini, ini yang menggunakan kurikulum MA, peminatan MIPA, ya. Bapak dan Ibu lihat di sini, ini yang dikatakan dengan kelompok pembelajaran kelompok A, ya, kelompok A. Kemudian di bawahnya ada kelompok B, ya, biologi, ya. Bapak dan Ibu, inilah struktur kurikulum daripada sekolah madrasah atau sekolah SMA. Nah, untuk jurusan IPS, ini struktur kurikulumnya, ya. Ya, ada peminatan geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Nah, ini untuk peminatan keagamaan. Ya, jadi bagi madrasah yang membuka jurusan peminatan keagamaan, ya ini struktur kurikulumnya. Ya, ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu usul fikih, dan bahasa Arab. Nah, itulah struktur kurikulum daripada ya ini mata pelajaran pembinaan akademik yang untuk biologi, ya jumlah jamnya ada di sana 3 jam. Ya, kemudian geografi ada 3 jam, ya. Ini untuk peminatan akademiknya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, di dalam dokumen 1 juga Bapak dan Ibu harus mencantumkan beban belajar. Beban belajar merupakan keseluruhan muatan dan pengalaman belajar yang harus diikuti siswa dalam 1 minggu atau 1 semester atau 1 tahun pelajaran. Beban belajar yang diterapkan di sekolah atau di madrasah
tidak boleh kurang dari beban belajar yang diterapkan oleh pemerintah. Tapi kalau Bapak dan Ibu di madrasah ingin melebihkan beban belajar ini dari yang tertuang di dalam peraturan, Bapak dan Ibu boleh-boleh saja. Tetapi tidak boleh mengurangi beban belajar yang sudah diamanatkan oleh pemerintah melalui peraturan. Kemudian yang berikut, di dalam dokumen 1 Bapak dan Ibu juga harus menuliskan kalender pendidikan. Kalender pendidikan ini dimuat pada Permendikbud nomor 61 tahun 2014 tentang KTSP, merupakan pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun pelajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Jadi di dalam kalender pendidikan tersebut, Bapak dan Ibu harus mencantumkan kapan awal masuk sekolah, kapan libur, kapan minggu efektif. Nah, contoh daripada kalender pendidikan tersebut seperti yang terlihat pada gambar berikut ini. Ya, kalau Bapak dan Ibu lihat di sini, kalender pendidikannya sudah terlihat jelas per bulannya. Ya, sudah terlihat per bulannya kalender pendidikan mulai dari awal tahun ajaran yaitu bulan Juli. Ya, kalau Bapak dan Ibu lihat keterangannya apa itu yang warna merah, apa itu yang warna hijau, apa itu yang warna kuning. Ya, silakan lihat di kolom keterangan di bawah. Jadi kalau Bapak dan Ibu lihat di sini, yang biru adalah ya UN, yang merah libur minggu. Nah, jadi Bapak dan Ibu, untuk kalender pendidikan ini, Bapak dan Ibu harus mengacu kepada kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Kota. Ya, jadi kalender pendidikan ini urutannya mulai dari mulai dari Kementerian Agama, kemudian dikelola lagi oleh Kanwil Kementerian Agama, dan Kanwil Kementerian Agama melalui pendidikan juga dikelola oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Dan kalender pendidikan ini Bapak dan Ibu harus mengacu apa yang dikeluarkan oleh kalender pendidikan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Ini untuk masalah kalender kurikulum. Kemudian di dalam dokumen 1 tadi juga Bapak dan Ibu harus mencantumkan muatan lokal. Nah, muatan lokal dikembangkan oleh pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya, dan atau satuan pendidikan dapat membentuk sejumlah bahan kajian terhadap keunggulan dan kearifan daerah. Jadi Bapak dan Ibu, muatan lokal ini boleh saja sebuah daerah membuat muatan lokal tersendiri, tetapi harus disetujui oleh pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan pemerintah kabupaten kota lah nanti yang akan membuat buku, kemudian juga KD, kompetensi dasar yang apa yang harus dipelajari pada muatan lokal tersebut. Kemudian kita berlanjut kepada ekstrakurikuler. Di dalam dokumen 1 juga Bapak dan Ibu harus mencantumkan ekstrakurikuler apa yang Bapak dan Ibu laksanakan di sekolah atau madrasah Bapak dan Ibu. Kegiatan ekstrakurikuler meliputi ekstrakurikuler wajib dan pilihan. Yang wajib adalah seperti pramuka. Dan yang untuk pilihan, Bapak dan Ibu boleh mendesain ekstrakurikuler apa yang cocok di sekolah atau madrasah Bapak dan Ibu. Kemudian bimbingan konseling. Bapak dan Ibu juga harus mencantumkan di dalam dokumen 1 itu. Bagaimana masalah bimbingan dan konseling di sekolah Bapak dan Ibu. Layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan secara keseluruhan dikemas dalam 4 komponen, yaitu layanan dasar, layanan peminatan, perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Kemudian di dalam dokumen 1 tersebut juga Bapak dan Ibu harus mencantumkan implementasi PPK. Ya, PPK adalah penguatan karakter. Adalah gerakan pendidikan penguatan karakter di sekolah untuk memperkuat karakter melalui harmonisasi, pengembangan fisik, olahraga, intelektual. Contohnya seperti olah pikir, estetika seperti olah rasa, etika dan spiritual atau dikatakan dengan olah hati.
Bapak dan Ibu, masalah PPK ini harus jelas tertuang di dalam dokumen 1. Bagaimana pelaksanaan PPK tersebut di sekolah atau madrasah Bapak dan Ibu. Kemudian di dalam dokumen 1 tersebut juga Bapak dan Ibu harus mencantumkan literasi. Bagaimana dengan pembelajaran literasi di sekolah Bapak dan Ibu? Ya, bagaimana literasi dasar, literasi digital, literasi teknologi, literasi perpustakaan, literasi dasar, semuanya itu Bapak dan Ibu harus cantumkan di dalam dokumen 1. Kemudian juga Bapak dan Ibu di dalam dokumen 1 tadi harus mencantumkan kecakapan abad 21 apa yang sudah atau barangkali yang akan dilaksanakan di sekolah Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu untuk masalah kecakapan abad 21 silakan nanti Bapak dan Ibu lihat-lihat di internet, browsing. Nah, kira-kira apa kecakapan abad 21 yang bisa diterapkan di sekolah. Pendidikan abad 21 merupakan pendidikan yang mengintegrasikan antar kecakapan pengetahuan, keterampilan dan sikap serta penguasaan terhadap TIK, ya, teknologi informasi komunikasi. Kecakapan yang dibutuhkan di abad 21 adalah yang pertama adalah critical thinking. Yang kemudian yang kedua adalah communication dan yang ketiga adalah creativity dan keempat adalah collaboration. Yang 4 aspek ini kecakapan abad 21 Bapak dan Ibu juga harus tuangkan di dalam dokumen 1 atau buku 1 KTSP. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjut kepada buku 2 atau dokumen 2. Nah, buku 2 adalah berbicara tentang silabus. Silabus menurut aturan yang terbaru dikerjakan oleh guru mata pelajaran masing-masing dan dikumpulkan sebagai dokumen buku 2. Aturan silabus secara peraturan menteri terdapat pada Permendiknas nomor 22 tahun 2016 yaitu tentang proses pembelajaran. Format silabus, ya Bapak dan Ibu bisa melihat format silabus seperti ini. Di atas ada identitas sekolah atau madrasah, satuan pendidikan, kelas, alokasi, kemudian KI1, KI2. Kemudian di bawahnya ada tabel, kompetensi dasar, indikator, materi pokok, dan kegiatan pembelajaran. Dan aturan yang terbaru saat sekarang, silabus tidak lagi dibuat oleh pemerintah. Jadi yang membuat silabus ini dan yang mengembangkannya di sekolah atau madrasah adalah guru mata pelajaran itu sendiri. Jadi Bapak dan Ibu harus memastikan bahwa seluruh guru yang ada di sekolah atau madrasah Bapak dan Ibu bisa membuat silabus. Jadi silabus ini tidak lagi dibuat oleh pemerintah tetapi dibuat oleh guru yang bersangkutan. Kalau Bapak dan Ibu kepingin melihat contoh silabus, ya di sini saya bukakan bagaimana kira-kira contoh daripada silabus. Nah, ini contoh daripada silabus. Ya, silabus untuk pelajaran matematika. Nah, jadi ada kompetensi dasar, materi pokok, kemudian materi pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Inilah contoh daripada silabus. Baik Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Kemudian kita lanjut kepada dokumen 3 atau buku 3 yang disebut juga dengan pembuatan atau pelaksanaan RPP. Nah, jadi buku 3 itu adalah kumpulan daripada RPP guru-guru yang ada di sekolah atau madrasah. Aturan penulisan RPP terdapat pada Permendiknas nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses. Namun banyak perkembangan penulisan RPP yang dituangkan pada buku panduan pembuatan RPP, ya, termasuk pada panduan pembuatan RPP tahun 2017 dan panduan pembuatan RPP tahun 2018. RPP yang terbaru sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan nomor 14 tahun 2019 bahwa RPP agar tidak menyulitkan guru dalam penulisannya cukup menggunakan format sebagai berikut. Yang pertama adalah harus ada identitas sekolah. Kemudian ada KI1, KI3 dan KI4. Kemudian tujuan pembelajaran. Kemudian ada kegiatan pembelajaran. Kemudian ada
bagaimana teknik penilaian yang akan dilaksanakan di dalam pembelajaran. Maka yang kita kenal dengan istilah RPP satu lembar. Jadi kalau Bapak dan Ibu melihat, nah inilah contohnya kira-kira RPP yang satu lembar tadi. Namun di lapangan, Bapak dan Ibu, untuk menyikapi tentang pembuatan dokumen 3 ini RPP, Bapak dan Ibu boleh saja menerima RPP guru yang multi lembar, nah, yang seperti RPP biasa, kalau mereka sanggup untuk mengerjakan. Tetapi Bapak dan Ibu, ketika mereka barangkali karena alasan untuk belajar, untuk melakukan pembelajaran yang terbaik di kelas, nah, untuk menyederhanakan RPP mereka seperti ini saja, Bapak dan Ibu juga bisa menerima RPP yang seperti ini, RPP satu lembar. Jadi tidak usah dibuat kaku. Nah, RPP yang manapun yang mereka kumpulkan untuk dokumen 3 RPP tersebut, Bapak dan Ibu sah-sah saja untuk menerimanya. Jadi kalau umpamanya Bapak dan Ibu memeriksa RPP guru ada satu lembar seperti ini, ya boleh aja diterima. Tetapi Bapak dan Ibu, intinya di dalam proses pembelajaran, Bapak dan Ibu sebagai kepala madrasah, ya harus selalu melakukan supervisi ke dalam kelas. Apakah RPP yang satu lembar ini cocok digunakan di dalam kelas dalam pembelajaran? Ya kalau cocok, ya untuk, tidak ada masalah. Tapi kalau Bapak dan Ibu tidak pernah melakukan supervisi ke kelas, bagaimana seorang guru mengimplementasikan sebuah RPP ke dalam bentuk pembelajaran, ya Bapak dan Ibu tidak tahu apakah RPP yang optimal itu adalah yang satu lembar atau yang multi lembar. Nah, barangkali ini masalah untuk pengelolaan kurikulum. Jadi saya berharap melalui penguatan PKP ini, Bapak dan Ibu sudah harus bisa membuat dokumen 1 KTSP, dokumen 2 buku 2, dokumen 3 buku 3-nya. Jadi semua yang sudah dijelaskan tadi sudah harus ada di sekolah Bapak dan Ibu dan sudah tersedia. Mulai dari KTSP, buku 1, buku 2, RPP, silabus, guru, seluruhnya sudah terkumpul dan sudah terarsip di sekolah Bapak dan Ibu masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, kita masuki materi yang kedua, yaitu pengelolaan peserta didik. Peserta didik adalah siswa, seluruh jumlah siswa yang belajar atau yang melaksanakan pembelajaran di sekolah. Untuk masalah peserta didik, kita mengenal di sini ada penempatan peserta didik. Penempatan peserta didik adalah salah satu bagian dari kegiatan pengelolaan peserta didik. Setelah proses penerimaan peserta didik baru melalui PPDB dan masa pengenalan peserta didik baru, Bapak dan Ibu wajib menempatkan siswa ini sesuai dengan ya peraturan-peraturan atau hal-hal yang diberlakukan menurut peraturan dan perundang-undangan. Jadi Bapak dan Ibu tidak bisa semena-mena bagaimana menempatkan peserta didik itu di dalam rombongan-rombongan belajar. Jadi ada aturannya bagaimana melakukan pengelompokan siswa di dalam satu rombongan belajar. Kalau kita melihat pengelompokan peserta didik di dalam rombongan belajar, ada beberapa tahapan atau beberapa macam. Yang pertama adalah proses pengelompokan dalam bentuk prinsip grouping. Ya, pengelompokan peserta didik yang didasarkan pada kesukaan di dalam teman memilih. Nah, jadi Bapak dan Ibu boleh juga menerapkan ini di sekolah. Jadi siswa yang ada di dalam satu kelas boleh memilih temannya, teman yang mana yang harus satu kelas dengan dia. Ini yang menggunakan prinsip daripada prinsip grouping. Kemudian yang kedua adalah tipe yang achievement grouping. Pengelompokan peserta didik yang didasarkan pada prestasi yang dicapai oleh peserta didik. Nah, jadi Bapak dan Ibu bisa melakukan achievement grouping ini ketika telah terjadi proses pembelajaran selama 1 semester. Sehingga untuk semester berikutnya Bapak dan Ibu bisa melakukan achievement grouping. Sehingga bisa mengelompokkan peserta didik berdasarkan prestasi. Kemudian yang ketiga adalah attitude grouping, yaitu pengelompokan peserta didik
yang didasarkan atas kemampuan dan bakat. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa menerapkan ini di sekolah atau madrasah. Jadi siswa yang mempunyai satu bakat, yang siswa yang mempunyai kemampuan yang sama rata-rata, ya, diletakkan di dalam suatu grup atau di dalam suatu rombongan belajar. Kemudian yang keempat adalah attention in interest grouping. Pengelompokan peserta didik yang didasarkan atas perhatian atau minat yang didasari kesenangan. Kemudian ada pengembangan kapasitas. Semua sekolah memiliki kewajiban untuk mengembangkan potensi kecerdasan peserta didik secara maksimal. Itu sudah merupakan tanggung jawab sekolah atau madrasah dalam melakukan pengembangan kapasitas peserta didik. Kalau kita berbicara tentang kecerdasan peserta didik, ada beberapa kecerdasan yang harus dikelola oleh sekolah. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik atau linguistic intelligence, ya, atau yang lebih dikenal dengan kecerdasan berbahasa. Kemudian yang B adalah kecerdasan matematis logis atau yang dikatakan dengan juga logical mathematical intelligence, ya, kecerdasan matematik. Kemudian yang ketiga adalah kecerdasan ruang atau spatial intelligence. Kemudian yang keempat adalah kecerdasan kinestetik badani atau bodily kinesthetic intelligence. Jadi Bapak dan Ibu sebagai kepala madrasah, ya, harus bisa, ya, mengembangkan potensi peserta didik ini di dalam, ya, sekolah atau madrasah. Nah, Bapak dan Ibu, sesuai dengan yang ada ini, Bapak dan Ibu, kalau kita lihat jurusan atau yang ada di sekolah atau madrasah, ya, kecerdasan linguistik berbahasa. Banyak madrasah-madrasah yang belum membuka jurusan bahasa. Seharusnya Bapak dan Ibu di madrasah tersebut juga sudah harus membuka jurusan bahasa di samping jurusan IPA dan jurusan IPS, sehingga kecerdasan linguistik, nah, siswa-siswa yang ada, ya, bisa dikelola. Barangkali itu masukan dari saya supaya madrasah-madrasah bisa membuat, ya, jurusan bahasa di madrasah. Kemudian yang berikut adalah kecerdasan musik, ya, kecerdasan musikal. Nah, kemudian ada lagi kecerdasan interpersonal. Kemudian ada lagi kecerdasan intrapersonal. Kemudian ada lagi kecerdasan lingkungan, naturalis. Kemudian ada lagi kecerdasan eksistensial. Jadi seluruh kecerdasan ini, Bapak dan Ibu, ini adalah tugas guru bimbingan konseling untuk mendata dan mencatat dan mengarsipkan seluruh siswa yang ada di madrasah atau sekolah. Bapak dan Ibu sudah tahu apa kecerdasan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Sehingga dengan mengetahui kecerdasan daripada setiap siswa, Bapak dan Ibu akan dapat mengelola siswa dengan baik. Kemudian yang berikutnya adalah pengelolaan sumber belajar. Sekolah wajib mengelola sumber belajar yang relevan dengan kondisi kekinian sebagai bahan referensi peserta didik. Jadi Bapak dan Ibu harus bisa memastikan bahwa sumber belajar atau buku atau barangkali diktat, makalah, modul yang digunakan dalam proses pembelajaran adalah modul yang up to date dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ini adalah merupakan tanggung jawab daripada sekolah atau madrasah untuk memastikan bahwa sumber belajar itu betul-betul relevan dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, kemudian ada di sini lagi pengelolaan bakat dan minat di dalam pengelolaan siswa tadi. Nah, pengelolaan bakat dan minat, untuk mengetahui bakat dan minat peserta didik, Bapak dan Ibu sebagai kepala madrasah bisa melakukan tes bakat dan minat. Nah, sekolah sebaiknya bekerja sama dengan lembaga sosiologi dan psikologi yang mengelola tes minat dan bakat sehingga dapat diketahui minat dan bakat siswa. Sehingga pihak konseling dapat memetakan siswa sesuai dengan minat dan bakatnya ketika memilih peminatan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu juga di sekolah kalau tidak menggunakan jasa dari psikologi tadi juga bisa menggunakan angket.
Ya, selain menggunakan tes bakat dan minat, pengumpulan data tentang bakat dan minat peserta didik dapat juga dilakukan dengan menggunakan angket. Sehingga Bapak dan Ibu bisa mengetahui ya, bagaimana bakat dan minat seluruh siswa yang ada di sekolah atau madrasah. Kemudian yang berikut adalah pengelolaan layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan dan konseling mencakup kegiatan yang bersifat pencegahan, perbaikan dan penyembuhan, ya, pemeliharaan dan pengembangan terhadap siswa yang bermasalah. Itu yang akan dilakukan oleh layanan BK. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, kegiatan ekstrakurikuler, ya, pengelolaan siswa atau pengelolaan peserta didik, Bapak dan Ibu juga harus bisa mengelola bagaimana ekstrakurikuler yang dilaksanakan di sekolah atau madrasah. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar. Kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler di bawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan. Jadi Bapak dan Ibu, kegiatan ekstrakurikuler ini harus diawasi dan dibimbing oleh satuan pendidikan sepenuhnya. Kemudian yang berikut adalah bagaimana melaksanakan pembiasaan dan keteladanan kepada siswa di sekolah atau madrasah. Kegiatan program pengembangan diri dalam bentuk kurikulum tersembunyi biasanya dipergunakan untuk membiasakan dan membudayakan sikap, nilai, norma, tata krama, dan keterampilan lunak atau soft skill lainnya. Evaluasi pengembangan minat dan bakat siswa. Selama 1 semester, satuan pendidikan wajib melakukan evaluasi pengembangan minat, terutama dalam hal pemilihan peminatan yang dilakukan sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu, ketika melakukan penjurusan di sekolah atau di madrasah, Bapak dan Ibu sebenarnya harus meminta rekomendasi tentang minat dan bakat dari sekolah lulusan siswa tersebut sebelumnya. Jadi kalau umpamanya di madrasah aliyah, minat dan bakat siswa ini Bapak dan Ibu harus meminta rekomendasi dari madrasah sanawiyah yang telah mengeluarkan minat dan bakat siswa tersebut ketika ditamatkan dari madrasah sanawiyah. Kemudian pengelolaan pendidik dan tenaga pendidik, materi yang ketiga. Ya, jadi setelah tadi ada pengelolaan kurikulum, ada pengelolaan peserta didik, kemudian materi yang berikut adalah pengelolaan pendidik dan tenaga pendidik. Nah, pengelolaan pendidik itu terkait dengan pengelolaan guru. Penempatan guru sesuai tingkatan satuan pendidikan harus sesuai dengan kualifikasi kompetensi yang dimiliki guru. Nah, berbicara tentang kualifikasi, ya, kualifikasi adalah jabatan atau barangkali tamatan yang dimiliki oleh atau ijazah yang dimiliki oleh guru tersebut. Untuk guru RA minimal di sini dia S1, D4 dan S1, yaitu yang sesuai dengan program pendidikan usia dini. Untuk guru MI, ya S1 PGSD atau PGMI. Untuk guru MTS, SMP, S1 program studi. Untuk guru SMA atau MA, S1 program studi. Bapak dan Ibu, banyak terjadi di sekolah, ya, penempatan guru tersebut tidak sesuai dengan kualifikasinya. Contoh, umpamanya ada guru fisika yang mengajarkannya adalah guru dari tamatan agama. Jadi hal-hal yang seperti ini tidak cocok antara kualifikasi dan kompetensinya. Sehingga pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam proses pembelajaran ini akan terkendala. Jadi Bapak dan Ibu sebagai pimpinan atau kepala di sebuah sekolah atau madrasah, Bapak dan Ibu harus menentukan atau menempatkan guru sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya. Ya, guru tersebut tamat dari mana dan program yang dipelajarinya ketika di dalam pendidikan perkuliahan
Nah, kompetensi yang dimilikinya apa dan jurusan apa dia. Sehingga Bapak dan Ibu, di dalam penempatan tersebut tidak ada lagi guru yang mismatch. Itu istilahnya mismatch. Sehingga proses pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Kompetensi guru. Berbicara kompetensi guru, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran secara proses pedagogik. Kemudian ada kompetensi sosial. Kompetensi yang dimiliki guru bagaimana berinteraksi sosial, baik secara sesama rekan guru di sekolah, sesama atasan, sesama bawahan, juga kepada siswa. Nah, itu yang dikatakan dengan kompetensi sosial. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi kepribadian. Jadi seorang guru juga harus menentukan kompetensi kepribadiannya, bahwa dia adalah seorang guru. Jadi guru harus menunjukkan bagaimana kepribadian seorang guru secara profesional. Itu yang dikatakan dengan kompetensi kepribadian. Kemudian yang berikut adalah kompetensi profesional. Jadi Bapak dan Ibu sebagai guru harus menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu ketika melakukan proses pembelajaran harus profesional, ya, harus sesuai dengan pembelajaran yang kekinian dan harus up to date dan melakukan pembelajaran yang relevan dengan amanat yang diamanatkan oleh peraturan pemerintah. Itu tentang kompetensi guru. Kemudian tentang tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan disebut juga dengan tenaga administrasi. Kalau kita lihat di sekolah atau di madrasah, tenaga administrasi atau tenaga kependidikan ini banyak jenisnya. Seperti ada kepala tenaga administrasi. Kemudian yang kedua ada urusan administrasi kepegawaian. Kemudian ada urusan administrasi keuangan. Ada urusan administrasi persuratan dan pengarsipan. Ada administrasi sarana dan prasarana. Ada administrasi hubungan masyarakat. Ada administrasi kurikulum. Ada administrasi kesiswaan. Kemudian ada untuk layanan khusus seperti tukang kebun, penjaga sekolah, supir, dan kebersihan. Kualifikasi untuk kepala tenaga administrasi. Untuk sekolah SDMI harus lulusan SLTA. SMP juga harus lulusan SLTA. Sementara untuk madrasah aliyah atau SMA yang menjadi kepala tenaga administrasi di sekolah tersebut harus lulusan administrasi dan program yang relevan. Sementara untuk tenaga administrasi yang lain, Bapak dan Ibu boleh merekrutnya dari tamatan atau lulusan sekolah lanjutan tingkat atas atau SMA. Nah, kemudian pengelolaan sarana prasarana. Materi kita yang keempat adalah pengelolaan sarana prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat untuk mencapai makna dan tujuan. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008. Sebagai contoh, sarana pendidikan diartikan sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Misalkan buku, tas, pulpen, komputer, dan lain-lain. Itu yang dikatakan dengan sarana. Kemudian prasarana. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebagai contoh prasarana adalah bangunan sekolah, lokasi bangunan olahraga, kantin, dan lain-lainnya. Itu yang termasuk ke dalam prasarana. Baik Bapak dan Ibu, untuk masalah prasarana barangkali Bapak dan Ibu bisa belajar bagaimana cara membuat daftar inventaris barang, kemudian bagaimana membuat laporan barang-barang yang rusak, kemudian barang-barang yang masih bisa dipakai, khususnya untuk sarana dan prasarana. Untuk mengetahui hal tersebut, Bapak dan Ibu bisa membacanya pada modul yang sudah disiapkan, sehingga Bapak dan Ibu bisa melakukan tugasnya sebagai kepala atau manajer di sekolah atau madrasah. Nah, berikut ini saya contohkan bagaimana bentuknya KTSP dokumen 1. Ini contoh dokumen KTSP 1 ya, berisikan
Ya, ada visi misi, tujuan SMA, struktur kurikulum, muatan kurikulum, kalender pendidikan. Ya, semuanya itu harus tercantum di dalam dokumen 1 kurikulum tersebut. Nah, jadi Bapak dan Ibu sebagai kepala madrasah sudah harus memiliki dokumen 1 ini di sekolah madrasahnya. Dan jangan dokumen 1 ini adalah hasil download yang Bapak dan Ibu gunakan di sekolah madrasah Bapak dan Ibu. Itu contoh dokumen 1. Dan berikut ini adalah contoh daripada RPP. Nah, RPP yang multi lembar. Nah, barangkali di sini Bapak dan Ibu bisa melihat ya, bagaimana sebuah RPP ya. RPP-nya, dan untuk mengetahui bagaimana pembuatan RPP ini yang sedetailnya, Bapak dan Ibu bisa nanti membaca buku-buku tentang panduan pembuatan RPP. Demikian saja pembelajaran tentang pengelolaan sumber daya manusia ini. Semoga nian video ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu dan bisa menjadi acuan untuk mengembangkan 4 pengelolaan sumber daya tadi, yaitu pengelolaan sumber daya, pengelolaan kurikulum, kemudian pengelolaan siswa, kemudian ada lagi pengelolaan sarana prasarana, kemudian ada pengelolaan pendidik dan tenaga pendidik. Demikian saja video ini, semoga bermanfaat dan saya sudahi. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.